Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurilhati dengan NIM akhir 103. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isu ekonomi nasional. Ekonomi nasional Indonesia menghadapi tantangan besar akibat kombinasi faktor internal dan eksternal, terutama pemulihan dari pandemi COVID-19 yang lalu. Sektor pariwisata dan manufaktur masih kesulitan, ditambah dengan ketidakpastian geopolitik global dan fluktuasi harga energi yang berdampak pada harga domestik. Inflasi menjadi isu penting karena kenaikannya memengaruhi harga barang dan jasa serta daya beli terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Inflasi Indonesia Desember 2023. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPJS, inflasi inti Indonesia pada Desember 2023 mencatat beberapa indikator penting. Year on year, Y on Y 1,8%, yaitu kenaikan harga barang dan jasa dibandingkan Desember 2022. Month to month atau M to M 0,14%, yaitu kenaikan harga barang dan jasa dibandingkan bulan November 2023. Year to date Y to D 1,8% menunjukkan kenaikan harga barang jasa selama tahun 2023. Inflasi terkendali ini menunjukkan stabilitas harga, tetapi inflasi rendah bisa menjadi tanda lemahnya permintaan domestik. Hal ini bisa menandakan masyarakat lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang mereka, yang pada akhirnya dapat memperlambat roda ekonomi. Dampak inflasi terhadap ekonomi. Inflasi yang rendah membantu menjaga daya beli terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Namun inflasi yang terlalu rendah bisa menunjukkan penurunan permintaan yang dapat memperlambat produksi industri dan meningkatkan pengangguran. Pemerintah harus terus memantau permintaan domestik untuk menghindari perlambatan ekonomi, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Selain inflasi, pengangguran menjadi masalah besar bagi perekonomian nasional. Meski pengangguran menurun sejak pandemi, banyak lulusan muda masih kesulitan mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi mereka. Pemerintah berupaya menciptakan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan lain-lain untuk membuka akses ekonomi dan peluang kerja. Namun dorongan yang lebih besar dibutuhkan di sektor produktif seperti manufaktur, teknologi, dan industri kreatif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5% pada 2024 serta menciptakan pekerjaan berkualitas. Tantangan di sektor kerja. Salah satu tantangan besar di sektor tenaga kerja adalah kesenjangan keterampilan. Banyak lulusan perguruan tinggi yang kurang siap memenuhi kebutuhan industri modern, terutama yang terkait dengan teknologi digital dan industri kreatif. Keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi kadang tidak relevan dengan tuntutan pasar kerja saat ini, sehingga banyak lulusan yang akhirnya tidak siap untuk terjun langsung ke dunia kerja. Selain itu, masalah ketidakcocokan antara kualifikasi tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia juga menjadi faktor tingginya pengangguran yang terdidik. Di satu sisi, banyak tenaga kerja terampil yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai kualifikasi, sementara di sisi lain, sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan manufaktur mungkin kekurangan tenaga kerja. Penanganan pengangguran dari pemerintah. Pemerintah Indonesia harus meluncurkan berbagai program untuk menangani isu pengangguran, antara lain pembangunan infrastruktur yang masif untuk membuka lapangan kerja baru,
meningkatkan investasi di sektor ekonomi digital melalui pelatihan dan pendanaan, mendorong sektor UMKM untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan memberikan insentif dan akses pendanaan, program magang untuk mahasiswa dan lulusan baru yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan keterampilan. Meskipun begitu, pelaksanaan program-program ini menghadapi tantangan yang signifikan, seperti birokrasi yang lambat dan keterbatasan anggaran yang kadang menghambat realisasi dari rencana-rencana tersebut. Ekonomi digital terhadap pertumbuhan lapangan kerja. Ekonomi digital membuka peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda. Perkembangan platform digital seperti e-commerce, fintech, dan layanan teknologi lainnya telah membuka peluang usaha baru, memungkinkan individu untuk berwirausaha dengan modal yang lebih rendah dan akses yang luas ke pasar global. Namun diperlukan peningkatan keterampilan digital, khususnya bagi masyarakat di daerah pedesaan yang belum memiliki akses teknologi yang memadai. Solusi dan rekomendasi untuk menghadapi tantangan nasional yang kompleks ini, beberapa solusi bisa diambil. Pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal untuk memastikan stabilitas inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dukungan yang lebih besar terhadap sektor UMKM dan ekonomi digital juga sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Kedua, peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja harus menjadi prioritas utama agar tenaga kerja di Indonesia siap menghadapi tantangan industri modern dan perubahan teknologi yang cepat. Tanpa pendidikan yang baik, Indonesia bisa tertinggal dalam kompetisi global. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.